Nyata loh. Di tahun 1971 ada sekelompok orang yang berhasil masuk ke berangkas Lloyds Bank di London. Bedanya bukan pakai trik sulap, tapi seluruh rencananya terinspirasi dari Sherlock Holmes. Hai, aku Vika Chaniago, ini dia kisah Baker Street Robbery. Di balik aksi besar ini, gengs, ada seorang otak utama bernama Anthony Gavin. Dia adalah mantan tentara yang menjadi perencana semua detail. Dialah orang yang menyewa toko kecil bernama Lisek yang jaraknya cuma 2 toko aja dari Lloyds Bank dan menjadikannya markas rahasia. Lalu ada juga Rektaker, si penyamar ulung. Dia, gengs, berpura-pura menjadi nasabah bank, bahkan sempat membuka rekening buat bisa masuk ke dalam brankas lalu mengukurnya dengan sebuah payung. Dan semua data yang didapatkan oleh Rektaker itu menjadi panduan utama buat tim ini. Lalu ada juga Tommy the Glove. Dia adalah seorang ahli brankas, di mana keahliannya dalam membuka kunci itu menjadikan dia orang paling penting ketika mereka berhasil masuk ke ruang penyimpanan. Sementara itu ada juga Benjamin Wolfe. Dia adalah pemilik sah toko Lisek tadi. Nah, dia tuh dipakai sebagai kedok nih supaya polisi nggak curiga. Dan dari tokonya inilah mereka membangun terowongan sepanjang 12 meter terus lurus sampai ke ruangan brankas bank. Selain mereka, gengs, ada juga tim teknis yang bertugas buat matiin alarm, jadi ahli peledak buat bisa ngebobol lantai beton, dan orang yang bertugas untuk mengawasi dan berkomunikasi melalui walkie-talkie kalau aja ada polisi yang lewat. Dan bayangin, geng, semua rencana matang ini itu berjalan dengan mulus. Mereka berhasil masuk ke dalam brankas dan mengacak-ngacak kotak deposit yang berisi uang, perhiasan, dan juga dokumen-dokumen rahasia. Yang nilainya itu lebih dari 3 juta pound sterling, yang kalau dirupiahkan hari ini itu bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi, geng, semua rencana yang sudah hampir sempurna ini justru gagal cuma gara-gara hal sepele. Seorang radio amatir bernama Robert Rowlands itu menangkap sinyal walkie-talkie mereka secara tidak sengaja dan mendengar percakapan mereka, gengs. Dan dari rekamannya Robert Rowlands itulah polisi akhirnya tahu kalau ada perampokan bank yang besar banget sedang berlangsung. Dan akhirnya beberapa dari mereka berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara belasan tahun. Tapi, geng, sampai dengan hari ini, sebagian besar barang curian, terutama dokumen-dokumen rahasia, itu tidak pernah ditemukan lagi. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau salah satu kotak deposit itu berisi foto-foto sensitif anggota keluarga kerajaan. Dan hal itulah yang bikin arsip dari kasus ini baru bisa dibuka di tahun